Bismillah. Wa may yu'min billah la khaufun alaih. La khaufun alaih, la khaufun alaih. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Summa usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sahabat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingin rasanya dan kalau disetujui alhamdulillah, kalau nggak disetujui ya nggak apa-apa. Menyesuaikan permintaan yang sering datang ke handphone Japri, selalu kurang dalam menyajikan pertanyaan tanya jawab, selalu begitu. Saya bilang iya, ternyata saya sendiri minta maaf karena padatnya materi yang mau disajikan, akhirnya lewat lagi begitu. Maka dari itu, kalau disetujui dalam waktu tertentu, misalnya Selasa terakhir tanya jawab, misalnya begitu, setuju nggak itu panitia atau pengurus masjid atau ya apapun, supaya tuntas yang disampaikan gitu loh. Sebab ngaji kan pengen dapat solusi. Kalau ternyata solusinya nggak pas, yang lagi dibahas jengiskan, yang mau dicari ketenangan antara keluarga di rumah, kan ribet tuh. Nggak nyambung. Yang lagi dibahas apa? Nah, itu kita buka forum itu gitu. Setuju nggak kalau begitu kira-kira? Setuju ya? Jangan begitu dibuka tanyanya balik lagi Japri, ribet gitu loh. Sehari 4.000-an. Kalau saya pernah nggak buka handphone satu hari dari pagi sampai malam, begitu saya buka 4.000-an sehari itu. Kan repot juga ya kalau kita mesti buka atu-atu, akhirnya nggak kerja, nggak apa-ngapain. 4.000 dan banyak pertanyaan. Jadi karena itu saya mohon ditanya gitu loh dari materi-materi yang disajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai pengantar dulu, ntar karena ini hari Selasa yang terakhir, maka kita persembahkan untuk pertanya jawab, wabil khusus soal keluarga dan juga soal sejarah. Jangan lari juga dari soal sejarah. Ma'asyiral muslimin, kenapa umat Islam kondisinya saat ini tahun 2020, sebentar lagi habis masuk tahun 2021, kalau Bapak Ibu sekalian membaca dengan detail ini, maka akan ada kesamaan kondisi Indonesia saat ini dengan kondisi negara Turki tahun 1920-an menjelang 1924, menjelang runtuhnya Islam, lalu digantikan dengan sekular, digantikan dengan sekularisme, liberalisme. Kan tahun 1924 kehancuran ya daulah Islamiyah sedunia karena runtuhnya itu. Lalu satu wilayah yang namanya Turki, segede-gede apaan tuh Turki, dipecah. Saudi Arabia jangan lupa dulu Turki Pak Utsmani gitu ya, itu tiba-tiba hilang jadi Saudi Arabia ya, tiba-tiba jadi Jordania, tiba-tiba jadi Uni Emirat Arab, tiba-tiba jadi Kuwait, tiba-tiba jadi terpotong-potong sekota-kota kecil. Apa yang terjadi itu? Kalau diperhatikan dengan detail, baca, tolong banget, miliki yang belum punya beneran ini. Ya, santri sejarah ada yang belum punya di sini. Yang belum punya angkat tangan, yang belum punya dikasih gratis. Yang belum punya angkat tangan dikasih gratis.
Yang belum punya angkat tangan dikasih gratis. Ya. Bangetan lu belum punya lu. Santai aja Pak sama saya, bercanda aja ya. Jangan tegang-tegang ya. Iya, ditanya polisi. Bagaimana bisa membuktikan? Saya nggak bawa handphone Pak. Kalau saya bawa handphone saya selfie gitu. Saya nggak bawa handphone, bagaimana cara buktiinnya? Lagian ini kejadian 20 tahun lalu, handphone juga belum ada. Astagfirullahaladzim. Saya suka bingung gitu loh. Bagaimana bisa membuktikan itu syahid atau tidak? Bagaimana coba? Mana saya tahu syahid atau tidak ya kan? Sebab sejak meninggal sampai sekarang belum pernah WA saya gitu kan. Jadi nggak bisa ngabarin di sono nih gue udah selamat. Kan jadi nggak tahu, kita kan doain supaya selamat, ya kan? Betul nggak? Gitu. Jangankan itu, yang meninggal yang nggak jelas, yang narkoba misalnya gitu ya. Emang kita bilangin, oh narkoba siksa lah ya Tuhan, kan nggak mungkin. Semoga ini, insya Allah begitu kan? Sama kalau orang Kristen, ada saudaranya, ada temennya, ada tangganya yang meninggal, bilangnya apa? Sudah berada dalam pangkuan Bapa di surga gitu kan? Sudah bersama Tuhan Yesus Kristus gitu kan? Nah kalau kita juga doain semoga sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga bersama barisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu kan? Semoga disambut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya gitu kan? Jadi begitu aja dipermasalahin. Astagfirullahaladzim. Karena memicu untuk orang mati melawan. Kalau ada orang kecelakaan kita doain semoga Allah terima. Akhirnya kita bilangin mari kita kecelakaan sama-sama gitu. Enggak juga ya. Tapi maafkan, doakan. Saya selalu mendoakan kebaikan. Semoga orang-orang yang melapor, yang memfitnah misalnya gitu ya, ada fitnah misalnya ada fitnah, Allah beri dia kekayaan berlimpah. Sakit doa begitu. Tapi mesti kita lepas supaya lepas rasaannya, plong gitu ya, seperti minum ajwa. Wah, elah. Plong ya, doakan terus, ya Allah ampuni dia ya Allah, dia hambamu ya Allah, mungkin dia khilaf, mungkin dia salah ya, dan saya juga minta maaf ya Allah gitu. Jadi adem hatinya. Baik, ente mancing-mancing aja sih, mimpi kata dia, mancing-mancing aja. Jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah, kondisi kalau dibaca benar-benar deh, tolong dibaca dengan detail, maka akan dapat deh. Oh ternyata menjelang tahun 2024 atau 100 tahun, kan janjinya begitu kan? Setiap 100 tahun akan Allah angkat satu pembaruan, gitu kan? Terbit bintang Suraya dari timur, ya gitu kan, dan seterusnya. Ini hadisnya nggak berhubungan ya, tapi kita bisa lihat setiap 100 tahun ada saja selalu umat Nabi Muhammad yang melakukan perubahan. Di Indonesia, wallahu alam bisawab, apa dan siapa dan bagaimana. Tapi situasinya seperti Turki tahun 1920 menjelang 1924. Sampai-sampai alergi orang dengan gamis. Sekarang udah mulai. Sampai-sampai alergi orang dengan sorban. Sekarang udah mulai. Sampai-sampai alergi orang dengan ya segala sesuatu yang akhirnya dinisbahkan ini Arab, ini Arab, ini Arab, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, Turki itu begitu menjelang kehancurannya. Maka kita bantah begini, sorban itu nasional, bukan Arab. Tuh lihat Pangeran Diponegoro, pakai apa dia? Pahlawan nasional. Tuh lihat Tuanku Imam Bonjol, pakai apa dia? Pahlawan nasional. Tuh lihat Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, pakai apa dia? Sorban, pahlawan nasional. Siapa yang bilang sorban itu Arab? Sorban itu nasional. Anda yang pakai sorban, Anda itu pakaian nasional gitu loh. Kenapa sekarang dibilang Arab? Lah kan pahlawan nasional pakai sorban, ya kan? Tengku Umar pakai kopiah, ya kan? Begitu. Cut Na'din pakai kudung. Kenapa dibilang pakai kudung, pakai jilbab ke Arab-Araban? Kenapa dibilang pakai sorban ke Arab-Araban? Kenapa dibilang pakai gamis kadrun? Nabi Isa pakai gamis,
Cari sejarah, cari foto, cari lukisan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Pakai apa beliau? Gamis. Hidupnya di mana? Di gurun. Tapi begitulah orang-orang yang kurang daripada akalnya gitu lah. Ya, dan Rasulullah juga di gurun. Pakai apa Rasulullah? Gamis. Hadis Bukhari Muslim. Apalagi kalau antum buka dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah ditulis oleh Imam Tirmizi, itu lihat di situ detailnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pakaiannya, warnanya, semua diceritakan dengan detail. Jadi sebagai pengantar dari saya, tolong jaga Indonesia jangan sampai kejadian apa yang pernah diungkap oleh Profesor Jeffrey Winters, staf ahli Gedung Putih di zaman Bill Clinton. Jeffrey Winter, dia mengungkapkan tentang bahaya Indonesia akan menjadi 6 negara bagian. Ini jangan sampai terjadi, saudara. Nggak boleh terjadi sampai kapanpun. Biarkan anak cucu kita merasakan indahnya Indonesia. Indonesia bukan Suriah di mana saling bertempur. Naudzubillah. Kita doakan semoga saudara kita di sana tenang dan damai dan akur gitu. Indonesia bukan bukan Australia, di mana kaum aborigin menjadi kaum warga kelas 2. Indonesia bukan Amerika, di mana suku asli Indian Cherokee sudah hilang dan punah. Indonesia bukan dari Singapura, di mana orang Melayu nggak punya peran apapun, gitu loh. Karena etnis Tionghoa begitu menguasai negara itu. Indonesia adalah Indonesia, lengkap dengan segala suku dan budayanya. Indonesia adalah Indonesia, lengkap dengan segala aneka ragam agama, budaya, bangsa, bahasa, pulau, nggak boleh diapa-apain. Beginilah Indonesia. Ini mesti kita terima sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ayuhan nas, ayat yang sering sekali saya ucapkan. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah yang menjadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Haram kita ngelihat dan ngatain orang karena segala macam Sunda lo, Jawa lo, Batak lo, Cina lo, Arab lo, haram. Nggak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan memanggil saudaramu dengan sebutan yang buruk. Memanggil nama hewan buat saudara kita. Hati-hati, Pak. Ini terus dihembuskan. Kenapa? Karena Indonesia saat ini seperti Turki tahun itu 1920-an, 22, 23, 24 itu puncaknya. Belajar daripada sejarah. Wa tanzur nafsu ma qaddamat ligat, agar kita paham, oh begini. Pada waktu itu, Pak, kata-kata jihad itu dilarang. Lihat kita sekarang. Yang bikin Indonesia merdeka tuh pakai jihad. Dari Aceh sampai Papua semua orang tuh berkata jihad. Untuk mengusir penjajah pakai jihad. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bersama Kiai Wahab Hasbullah mengeluarkan 22 Oktober tahun 45 resolusi jihad. Untuk apa? Mempertahankan kembali Indonesia dari ingin diambilnya oleh sekutu, oleh Inggris. Terus kenapa sekarang jihad jadi horor? Jihad jadi horor karena yang ngomong bukan ulama, yang ngomong penghasut. Khilafah jadi serem karena yang ngomong penghasut, bukan ulama. Dari zaman dulu ada khilafah, baru tahun ini menjadi horor. Gitu kan? Ya karena tahun ini ada yang usahakan ditertipin. Buat kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mau NU, mau Muhammadiyah, mau apapun akidahnya, pasti Imam Mahdi datang. Betul apa tidak? Pasti Nabi Isa itu hadir. Betul apa tidak? Pasti pada waktu itu ada daulah Islamiyah sedunia dipimpin satu orang Imam Mahdi. Pasti atau tidak? Nah itu dia. Itu ada dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada dalam tubuh NU, Muhammadiyah, Persis ada, dan nggak pernah ada masalah. Baru sekarang masalah, kenapa? Karena yang ngomong bukan ulama. Gitu loh. Dari zaman dulu ada maulid, kita bikin maulid. Baru sekarang ada orang bid'ahin, karena yang ngomong bukan ulama. Dari dulu ada ziarah kubur, ada tawasul, ada tahlil. Seiring dengan budaya Indonesia ada semua itu. Adem dulu nggak pernah, sekarang digituin terus. Coba lihat. Sudahlah,
Mari kita akhiri. Kalau enggak kita pecah nih. Karena kalau antum baca buku ini dengan detail, saya tuliskan hati-hati. Gitu loh. Metodologi yang perlu disiapkan itu adalah bagaimana metodologi persatuan dan kesatuan. Itu dia. Yang kedua, ya karena nggak ada persatuan dan kesatuan ini yang semakin kurang. Yang kedua ini ekonomi. Ekonomi Pak, sangat betul-betul karena uang lah orang tuh bisa berbuat segalanya. Karena uang lah orang bisa mengorbankan rasa persatuan dan cinta sama umat Islam. Ya kan? Karena uang. Karena kebencian. Gitu loh. Karena kebencian, karena jabatan, karena pengen hidup lebih makmur, akhirnya begitu. Dia enggak, ya Allah ya Rabb. MH Ainun Najib itu bercerita satu kisah yang sangat dalam maknanya gitu loh. Cuma saya nggak enak di masjid ya, nggak jadi dah ceritain. Maaf ya, karena ada apa namanya kata-kata yang kurang pas gitu ya, soal menjilat harimau, menjilat bagian belakangnya gitu loh ya, kelinci dan sebagainya. Nanti kapan-kapan deh saya cari pikir bahasa yang lebih halus. Sekarang hati-hati Pak dengan bahasa beda dikit, panggil sama laporan polisi. Iya, salah dikit panggil, nggak ada rasa kasih sayang, nggak ada rasa tabayun. Maksudnya apa? Ya Allah ya Rabb. Baik jemaah sekalian, pelit. Setelah tidak ada persatuan, ini kita belajar sejarah ya. Setelah nggak ada persatuan, yang kedua pelitnya setengah mati. Kan dikutuk oleh malaikat orang yang pelit. Kan didoain hidupnya apes, hartanya belangsak kalau kita Betawi bilang. Kalau pagi-pagi udah nggak keluar sedekahan, gitu. Saya insya Allah dengan teman-teman sekalian membuat satu sistem di mana Bapak Ibu sekalian bisa transfer sedekah pagi-pagi baru bangun tidur 1.000 perak tanpa potongan. Orang kan mikir tuh kalau transfer tuh, misalnya mau transfer 10.000. Potongannya 6.500, bayangin coba. Hah? Ada 3.500 atau 7.500. Nah, teman-teman, saya dan teman-teman membuat satu sistem kalau mau sedekah ya, langsung via WA tanpa bank. Tanpa berhubungan sama riba. Tanpa apa namanya? Uang administrasi. Biaya administrasi tanpa 1.000 rupiah, 1.000 bisa gitu, 1.000 bisa. Coba yang bawa handphone minta tolong catat nomor handphone saya, nggak apa-apa saya umumin, catat nomor handphone saya. Nomornya adalah 0818 999 707. Simpennya sama semuanya. Namanya itu Yayasan Haikal Hasan. Jadi jangan nama yang lain. 0818 yang punya handphone 999 707. Save-nya namanya Yayasan Haikal Hasan. Udah? 0818 999 707. Tadi mau 007 kayak James Bond. Nah, nanti Anda bisa ceritain semuanya di situ. Yang penting save dulu. Kalau udah save 0818 999 707, save namanya tuh Yayasan Haikal Hasan. Mau apa ya? Mau tausiah, mau buku, mau apa, madu, mau kaos, mau apa gratisan, semua di situ insyaallah akan kita berikan. Ya, pembelian kayak mau pembayaran, mau bayar listrik, mau bayar token, mau bayar apa namanya minuman, apalah, bahkan katanya mau Mobile Legend, jangan ya. Pokoknya di situ semua ada. Mau sedekah 1.000 rupiah, saya mau sedekah supaya plong lunas kewajiban pagi ini, mau sedekahnya 500 rupiah jadi. Setelah itu udah ketik
daftar pagar. Nah ini kode kuncinya 60047 pagar nama Anda. Udah gitu aja udah, nggak pakai langkah-langkah yang lain. Saya ulangi, nomornya kan 0818999707. Save namanya Yayasan Haikal Hasan. Kalau udah itu kan WhatsApp tuh. Ada WhatsAppnya nggak? Ada. Nah ketik di WhatsApp itu daftar pagar 60047 pagar. Lanjut dengan nama Anda. Daftar pagar 60047 pagar. Daftar pagar 60047 pagar. Ketik dengan nama Anda deh. Nama bener dah, jangan nama palsu. Sesuai KTP kalau bisa. Jadi ntar ada bisa terlacak gitu loh. Udah enter, save apa send. Udah gitu doang. Send udah. Ntar di situ ada semua, mau ngapain, mau transfer, ketik transfer, ntar keluar, mau bayar apa, ada semua di situ. Ah mau sedekah, masukin aja 1000 perak di situ. Saldo Anda akan berkurang 1000 perak. Iya. Mau bayar telepon, bayar listrik, bayar ledeng, bayar BPJS, bayar apa? Bayar ledeng ada kan sekarang kan? Udah nggak ada ya? Beli pulsa, mau di pinggir apa, mau apalah. Ya apakah semuanya lah. Ya. Punya saudara di luar negeri, suruh dia begitu. Ketik 0818900707, suruh ketik namanya dengan cara daftar pagar 60047 pagar. Udah dapet, transfer ke bapak langsung, bapak ambil di mana? Mau diambil di bank, BNI Syariah, mau diambil di kantor pos, nggak pakai batas. Mau transfernya nggak ada batas. Mau transfer 500 juta sekaligus misalnya, lolos. Ajib, nggak pakai potongan bang. misal nggak ada potongan biaya, resmi daftarin ini apa instrumen di belakangnya, sampai daftarin sampai OJK dan segalanya semua. Kita daftarin resminya gitu. Di luar negeri nih, mau ngirim duit ya $1000 gitu, kirim aja udah. Nih dapat, tinggal bawa handphonenya ke kantor pos, keluar duitnya buat ente. Gitu zaman sekarang, nggak pakai buka rekening di bank, nggak pakai. Ajib. Itu dia, terbaru nih, belum pernah ada nih. Ya, begitu saudara sekalian. Ayo, jangan pelit. Kelihatan pelitnya sekarang. Maaf. Kenapa kelihatan pelitnya? Dagangan di bawah kagak ada yang beli. Itu orang jual plempeye bikinnya susah, kita nggak beli. Itu orang di bawah bikin apa lagi tuh? Jual peci. Udah ada, beli aja pak, beli aja ntar kasih orang gitu loh. Itu caranya begitu pak. Kalau kita mau kuat bangsa ini, ayolah pak, jangan pelit lah. Tuh ada apa lagi yang di bawah, ada kue apa gitu, ada jus. Saya nggak kepengen, udah beli aja udah. Ajwa buat para perokok dahsyat ini ternyata, buat yang kena emah dahsyat ini ternyata. Almarhum ayahanda kalau ada tukang apaan tuh dipanggil aja, yaitu almarhum ayah Umi suka bilang, ngapain, kesian gak ada yang beli gitu pak. Pepaya busuk lewat, tukang pepayanya udah busuk, dipanggil dibeli sama bapak saya. Kenapa bah? Kalau abang nggak beli siapa yang beli? Gitu. Sampai di rumah dibuang tuh pepaya, tinggal segini yang nggak busuk kan dijual. Nggak pakai ditawar lagi. Kesian kalau ditawar gitu. Pak hidup begitu pak, insya Allah berkah. Kami anak-anaknya, alhamdulillahirabbil alamin, mendapatkan keberkahan dari ayah kami yang seperti itu, sampai detik ini nggak kelaparan. Inilah warisan sejati, wahai orang tua.
Kalau pengen anak-anaknya hidup damai, tenang, tentram. Kalau pengen anak-anaknya hidup nggak kesusahan. Kalau pengen anak-anaknya hidup dalam kondisi yang tidak kelaparan dan Allah buka keberkahan, jadilah orang tua yang dermawan. Anakmu ntar yang dapat itu. Jadilah kayak begitu. Ayah saya alhamdulillah bukan sok tahu gambar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sekedar ceritain. Uang zakatnya ayah saya dibeliin ayam. Dibeli ayam yang kecil. Ayam-ayam kecil yang baru netes dibeliin. Dikasih orang kampung mana gitu ya, di Sukabumi gitu ya. Kampung di mana gitu. Dikasih ayam 100 ekor, ayam yang kecil. Itu zakatnya dia. Ya. Berapa bulan datang lagi ternyata ayamnya udah pada gede. Setahun kemudian ayamnya udah banyak, makin banyak, makin. Jadi pengusaha ayam. Kayak gitu, Pak. Mari, Pak, supaya Indonesia kuat, Pak. Lakukan hal seperti itu. Fadhal. Mari lakukan seperti itu. Jadilah orang yang bisa berguna dan bermanfaat buat orang lain gitu. Ya, kesian, Pak. Di bawah itu orang dagang dari jauh-jauh kemari, ongkosnya aja udah berapa duit itu. Jangan kita punya duit tapi pelit, gimana ceritanya? Punya tabungan tapi pelit, bagaimana ceritanya? Emas, tabungan, deposito, tapi nggak mau tuh buat mereka. Dengan alasan kita nggak mau. Udah ambil, udah enak. Enak nggak enak? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang orang bawa anggur untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Arab Badui. Di antara para sahabat yang lain. Nabi potek satu, Nabi makan. Potek lagi dua, Nabi makan. Potek lagi tiga, Nabi makan. Potek lagi terus, Nabi makan. Orang itu bertanya, bagaimana rasanya Rasulullah? Rasulullah senyum sambil makan. Terus sampai selesai satu baskom. Ditungguin soalnya sama dia. Dan kemudian dia pulang. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, biasanya kau bagi buat kita nih, kita ini dibagi. Kok sekarang dimakan sendiri? Itu kata sahabat Nabi. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Anggurnya asem. Saya takut ketika kau makan wajahmu berubah dan mengecewakan yang ngasih. Coba, jangan mencela makanan, Pak. Jangan menghina makanan. Rasulullah sampai kayak begitu tuh, adab makan terus Rasulullah. Makan terus sampai selesai. Betapa Rasulullah menahan rasa kecut itu, Pak. Betapa Rasulullah tahan rasa anggur yang asam cuka seperti itu, demi untuk tidak menyakiti hati orang. Jangan bilang coba ini, nggak enak nih, coba ini, nggak enak nih. Lah, ya ilaha illallah. Jangan Pak. Datang ke bawah, beli itu peyek, beli itu ketapang, beli itu keju, stik keju, beli. Perlu kayak nggak perlu beli. Buat apa? Buat rumah, bagi orang, bagi tetangga, girang orang. Ya. Ini yang kedua, pelit. Setiap ada kata jihad, tadi saya ngomong jihad, saya luruskan sekarang, jangan dipotong-potong kalau ceramah. Setiap ada kata jihad, pasti ngerendengnya bi amwalikum. Ya kan? Jihadu bi amwalikum wa anfusikum. Yang bisa memakmurkan satu negara adalah amanu wa hajaru wa jahadu. Ya. Itu dia beriman, dia hijrah, dia berjuang. Dia berhijrah dari yang baik ke yang lebih baik. Tuh definisi hijrahnya tuh, bukan dari yang pendosa menuju orang yang baik. Itu bukan hijrah, itu tobat. Iya, dulu tukang mabok terus, sekarang nggak mabok, dia udah hijrah. Dia baru tobat. Gitu. Dia hijrah dari orang yang belum menikah menuju orang yang sudah menikah, dan dia telah hijrah menjadi seorang mukmin yang lebih baik. Dan pekerjaannya dari tadi yang penuh riba
ya, dia bertaubat pada Allah, kemudian dia pindah dari sholatnya biasa, dia sekarang sholat selalu di masjid. Dari tahajudnya ini dia selalu tahajud, dan seterusnya. Begitu. Baik, saya cukupkan dulu. Mari kita buka. Ini hari Selasa terakhir. Ya, ingat saya cuma ngasih kuncinya. Kalau kita masih pelit, kalau kita masih suka pecah belah, menuduh saudaranya, memfitnah saudaranya, ngatain bid'ah, doain masuk neraka, ngatain kopar kafir, percayalah Pak, 2024 Indonesia akan pecah berkeping-keping sebagaimana Turki yang pecah berkeping-keping pada tahun 100 tahun yang lalu persis. Saya kasih solusinya sekarang. Solusinya apa? Satu, persatuan. Jangan pernah merasa berbeda. Bersatulah, merasa bersatu, tetaplah menyatu. Indonesia menyatu, apapun suku, ras, kelompok, nggak ada masalah. Itu nomor satu. Yang kedua, jangan pelit, karena pelit ini membawa azab. Ya, pelit ini gara-gara orang kaya terlalu kaya, orang miskin terlalu miskin, sehingga ada gap yang luar biasa. Solusinya gimana? Satu orang bantu satu orang. Dulu saya punya program satu bantu satu. Alhamdulillah lumayan berkontribusi pokoknya ya, mengilhami orang. Satu orang bantu satu orang. Ini yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Ingat, bentuk azab ada 3. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an mentafsirkan Al-Quran. Azab dari atas, diangkatnya pemimpin yang zalim, dan dari tangannya menindas kalian. Itu kata Ibnu Abbas azab akhir zaman. Azab yang kedua dari kiri dan kanan. Azab kiri dan kanan itu adalah azab tidak adanya lagi persatuan di antara umat Islam. Azab dari bawah itu rakyat yang nggak sabar, maki-maki pemerintah, ngatain pemerintah, nggak pernah bisa solusi. Akhirnya rakyat begini menjadi rakyat yang, wah, Ustaz sendiri kritik. Beda dong Pak, kritik itu buat perbaikan. Kalau maki-maki ngata-ngatain, haram kalau maki-maki. Kalau kritik wajib amar ma'ruf nahi mungkar dengan hikmah wal mau'izatil hasanah. Kalau maki-maki, ngefitnah, sebar hoaks, itu musuh negara. Nah, ya, ngatain pemerintah, ngatain apa, togut lah, ngatain zolim lah. Sudah, hentikan, diam. Kalau mampu, tetap koridornya hikmah wal mau'izatil hasanah. Itu 3 azab yang kita hindari di akhir zaman, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Silahkan, mari kita buka forum tanya jawab. Besok-besok nggak kelamaan kayak begini. Selasa yang terakhir kita bertanya jawab. Tafadhol, puaskan tanya jawab kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz Abdul Razak. Saya kebetulan baru sampai kelahiran Yesus Kristus biasa. Lebih? Bacanya baru kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus. Nabi Isa alaihissalam. Dan kedudukannya biasa. Kedudukannya adalah bagaimana sejarah Injil dalam nafas. Kenapa kok sampai diselewengkan menjadi yang sampai hari ini? Baik. Terima kasih. Baik. Rangkaian ketika Nabi Allah Isa wafat, ini gini Pak, globalnya ya. Nabi Isa diangkat oleh Allah, diangkat lah ya. Sebagian bilang wafat ya. Yang bilang wafat Isa Al-Masih, saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Ya, astaghfirullahalazim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi Isa ya diangkat oleh Allah, la qitalahu, enggak pernah dibunuh, wala salabu, enggak pernah disalib, walakin subbihalahu, diserupakan. Ini orang-orang yang setia tuh masih ada, baik yang terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Di situ dulu. Apa buktinya? Sayyidatuna Maryam masih ada. Kira-kira Maryam melanjutkan risalah Nabi Isa atau diam aja kira-kira? Ya melanjutkan dong. Sayyidatuna Maryam itu pejuang gitu loh. Kira-kira ada nggak yang percaya dengan Sayyidatuna Maryam? Kira-kira
Ya ada dong. Jadi Pak, mohon maaf, ngajinya itu, baca sejarahnya itu pakai visualisasi. Jadi jangan letterleh apa kata buku. Nabi Isa diangkat oleh Allah. Dalam pikiran Maryam kan dibunuh. Kan Maryam nggak tahu. Nabi Isa tuh dibunuh dan disalib. Sebentar, jangan dipotong. Mulai tahun 33 sampai 610. Kenapa saya katakan demikian? Karena mulai tahun 610 ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai Rasul, baru dapat penjelasan dari Allah, tidak pernah dibunuh, tidak pernah disalib, gitu. Sebelum ada itu, ada yang tahu? Ya nggak tahu. Bahkan Sayyidatuna Maryam, kalau kita baca dalam Injil, menangis ketika menurunkan Isa yang sebenarnya Yudas Iskariot, diturunkan, diminyaki, dikafani. Injil bilang dikafani, nggak bikin jas, ya, nggak. Injil bilang dikafani. Makanya kain kafan Nabi Isa, kata orang saudara-saudara kita yang beragama Kristen, ada. Nonton film The Da Vinci Code, nonton film apalagi tuh, Demons and apa gitu, itu lagi diselidiki kain kafan Nabi Isa, ya, diurapi katanya, diminyaki, dikafani dan dikuburkan, gitu ya, nggak dipetikan, nggak, ya. Nah kalau sekarang begitu barangkali terjadi perubahan, silahkan saja. Lakum dinukum, jangan pakai hina-hina agama orang, jangan pakai hina-hina ajaran orang, jangan pakai hina-hina Tuhannya orang lain. Sampai di situ ya Pak ya. Jadi Nabi Sayyidatina Maryam berduka, dia menurunkan anaknya, ya, dinurunkan anaknya yang spesial, istimewa karena nggak ada bapaknya, istimewa spesial yang dia kandung, yang kata Nabi Isa dalam Al-Quran, dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Dan kata Nabi Isa, ya, masuklah ke dalam agama Islam. Dan kata Nabi Isa, fala tamunna illa antum muslimun. Setelah kemudian, apakah Maryam diam? Apakah Maryam penakut? Tidak mungkin. Maka Sayyidatuna Maryam pasti tetap mengajak orang kepada Islam. Tetap pasti mengajak orang kepada Islam. Dalilnya apa? Surat Ali Imran, mulai ayat yang ke-44 sampai panjang tuh, sampai 50-an. Kan di situ kan Maryam tuh orang yang iman, orang yang takwa, dia ruku, dia sujud, gitu kan? Nah, Sayyidatina Maryam kan ngajak orang. Kira-kira kalau dalam Injil Maryam menikah lagi dengan seorang yang bernama Yusuf, dia seorang tukang kayu, ya, dan punya anak 6. Berarti adik tirinya Nabi Isa, satu emak kan, gitu, ya, satu emak. Nah, jadi kira-kira anaknya Sayyidatuna Maryam kira-kira diajak masuk Islam nggak? Ya iyalah, kira-kira suaminya Islam, ngerti nggak? Ya iyalah, nggak ada agama selain pada waktu itu lah. Inna dina indallahil Islam. Nah Pak, dalam perjalanan itu orang akhirnya dari mulut ke mulut masih menyimpan cerita itu, menyimpan cerita itu. Oh begini, simpan semua cerita itu. Maka ada orang yang mengkhususkan diri untuk itu. Kurang lebih 50 sampai 60 tahun setelah Nabi Allah Isa wafat, ada seorang penulis yang namanya Matius. Dia seperti Bukhari, seperti Muslim, seperti Tirmizi, seperti Nasai, seperti para perawi hadis. Dari mana dengarnya? Cuman nggak ditulis siapa dari siapa. Cuman dia menyelidiki dan dia menulis, dia menyelidiki dan menulis. Jadilah Injil Matius. Tahun 70-an ada lagi orang yang begitu, namanya Markus. Gitu. Tahun 90-an ada lagi namanya Lukas. Tahun 110 muncul lagi namanya Yohanes. Di antara itu muncul lagi namanya Barnabas. Gitu. Bukan si A jujur, si nggak jujur, saya nggak mengatakan itu. Ntar dia sangka saya menjelekin kitab orang deh. Ada yang lengkap, ada yang nggak lengkap, gitu aja. Saling melengkapi. Timbul perbedaan antara satu yang lain, nggak usah dikatain. Kitab lo berbeda, nggak usah dikatain begitu. Namanya juga yang nulis juga orang, ada kekhilafan, gitu. Nah,
Khusus spesial Barnabas dilarang pada waktu Konstantinus mengumpulkan semua orang itu. Kan ada juga George, Matius, selain mereka ada juga Nikolaus, macam-macam lah, saya nggak hafal tuh, penulis ratusan dikumpulkan oleh Konstantinus. Ada 300 bukuan lah begitu. Hakimnya Paulus. Yang diambil cuma 4, yang lain nggak boleh, bahkan dibuang dan dibakar. Termasuk Barnabas. Barnabas nyimpen dong, jangan sampai punya gue dibakar, begitu kan? Nah, sebagian ada tersimpan, sebagian tidak. Dan kebetulan alhamdulillah saya punya Injil Barnabas. Saya ingat ayat berapa yang menceritakan tentang kedatangan Nabi Muhammad, ayat 94. Gitu. Ada tertulis di situ. Tapi kan itu nggak boleh dibaca oleh orang-orang Kristiani. Atau bukan nggak boleh dibaca, ya bacanya cuman yang ada, yang resmi aja lah begitu. Bagi bapak kalau mau ya silahkan, mau difotokopiin Injil Barnabas buat sini. Nah, minimal buat ente deh. Ya, anda kopiin, anda punya soalnya, ya punya di rumah. Ya begitu pak, cuman begitu doang. Jadi semua menulis seperti Bukhari, Muslim, Tirmizi gitu loh. Nah itu kan menulis apa yang diucapkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah Matius, Markus, Lukas, Yohanes menulis sejarah apa yang disampaikan Nabi Allah Isa Alaihissalatu Wasallam. Adapun Injil Perjanjian Lama, Kejadian, Keluaran, Tobit, Yudit dan sebagainya, itu ada campuran antara ucapan Nabi Isa, ada ucapan Allah Subhanahu Wa Taala menurut versi mereka. Wallahu a'lam bishawab. Begitu aja cara memahaminya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jamaah dan saya sudah lama dengan Ustaz. Alhamdulillah wa syukurillah. Malam ini kita berjumpa. Alhamdulillah. Mungkin masyarakat sedang bertanya-tanya saja, sedang menunggu bagaimana mengenai Habib Rizik sampai sekarang kan masih kondisinya masih ditahan. Baik. Belum divonis. Yang satu itu. Yang kedua ini asal EPI yang selama ini belum jelas itu sudah berapa orang yang dibunuh itu, sampai hari ini Komnas HAM belum bisa menyatakan dan belum bisa mengangkat masalah ini. Baik. Belum terungkap. Baik. Yang ketiga itu sekarang mereka lagi itu masalah pesantren. Iya. Pesantren pakai Indonesia itu dikaitkan dengan itu. Bahkan pesantren itu yang tanahnya hektar itu dibilang ilegal, istilah kata mau diambil pemerintah Pemda, dan seandainya Bapak Rizik tidak menyerahkan akan dipanggil dianggap keberatan. Saya kira mungkin itu saja. Baik. Mungkin Bapak Kiai Haikal aja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bagaimana keadaan Habib Rizik? Kemarin sudah boleh dikunjungi, terbatas. Baru kemarin Senin ya dikunjungin oleh pengacara saja. Belum bisa dikunjungi oleh siapapun kecuali pengacara. Itu pun terbatas cuma 2 orang. Dan udah dikunjungin dan kabarnya sehat walafiat. Seger buger biasa aja, nggak ada masalah. Bahkan minta kitab-kitab untuk baca kitab, nulis-nulis sesuatu di tahanan. Itu kabarnya. Ya, saya sendiri mau masuk gak boleh. Cuma 2 orang waktu itu. Haji Yanwar sama Pak Munarman. Itu kabar pertama. Kabar kedua, bagaimana soal yang terbunuh? Komnas HAM yang nyelidikin aja belum bisa, apalagi saya, Ustadz kampung. Komnas HAM belum tahu, apalagi saya. Apalagi saya yang di rumah doang, ya. Ada fitnah tuh, wow, Wabi Haikal ada di mobil itu pada waktu itu. Saya bilang, ya Allah, demen banget fitnah orang. Jadi saya nggak tahu kabar bagaimana gitu. Dan yang ketiga, bagaimana soal tanah? Soal tanah itu perlawanan justru datang dari pihak pemerintah juga. Banyak yang mengatakan, banyak yang membela daripada itu dibuat untuk yang lain. Bahkan ini kan Habib Rizik ketika tanah yang nggak terpakai itu dibuat pembangunan, bahkan ada resmi pak, ada resminya, ada pembelian dan sebagainya. Ada, saya nggak hafal itu ya bagaimana ceritanya. Tapi yang jelas ini dibangun untuk mencerdaskan kehidupan bangsa kan? Betul? Memajukan kesejahteraan umum kan? Orang jadi bisa belajar kan? Kesalahannya di mana?
gitu. Nggak dibikin hotel buat mesum kan? Gimana ceritanya kok bisa begitu? Wallahu alam bisawab, lagi ditanganin juga, ya lagi ditanganin juga. Dan kabarnya banyak orang yang sangat mendukung dari pihak pemerintah gitu ya. Mungkin sebagian orang dan sebagainya, Allah alam itu bisa ditanganin oleh. Itu bukan ranah saya gitu ya. Itu ranah saya juga cuma baca juga di buku, di berita-berita yang beredar, gitu ya. Silakan. Akhwat dong tuh, kasih dong. Tuh belakang tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Zahtarin. Bu Zahtarin. Bu Zahtarin. Ya, Bu Zahtarin. Beberapa kali ketemu Ustaz ya, sama-sama juga rapat berjuang. Insyaallah. Ustaz, yang Nah. ingin saya tanyakan, tadi kan Siti Bu Maryam setelah kehilangan Isa, dia kan tetap dan juga ada pengikutnya. Ya. Ya kan? Tapi sampai sekarang ini misalnya ada yang mengakui dia itu sebagai ahli kitab, sehingga menjadi dalih perkawinan menjadi boleh dengan ahli kitab. Begitu juga mungkin yang ada yang ngaku Perkawinan Taurat itu, nah dan begitu. Bagaimana pendapat Pak Ustaz Hasan? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlil kitab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlil kitab zaman sekarang udah nggak ada. Ahlil kitab yang dimaksud ahlil kitab yang pada waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan wahyu belum selesai. Dan dia juga memegang satu kitab. Terlepas kita bilang itu kitabnya original, nggak original, asli, nggak asli, campuran, nggak, cuma terlepas daripada itu semua. Dan terputuskan semua ayat, walaupun ayat sebelumnya menyatakan boleh menikah dengan ahli kitab, karena ada nasikh wal mansukh. Yang terakhir kita pegang, apa itu? Innal lazina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitab, dari ahli kitab, wal musyrikin, dari orang musyrik, fi nari jahannam, di dalam neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Pertanyaannya, kalau ahli kitab telah divonis fi nari jahannam oleh Allah dan telah divonis ulaikahum syarrul bariyah, mereka seburuk-buruk makhluk, apakah ibu rela anaknya dinikah oleh orang yang dipastikan oleh Allah dalam Al-Quran dalam neraka jahanam? Apakah ibu rela anaknya dipinang oleh orang yang dibilang oleh Allah dalam Al-Quran seburuk-buruk makhluk? Jadi bukan lagi berkata boleh kok menikah kitab, itu ayatnya kapan gitu. Saya lagi menyelidiki setiap ayat turunnya kapan, ya doain sampai jadi itu buku ntar. Ayat ini turunnya tahun sekian, ayat ini turunnya tahun sekian, ayat ini turun, jadi ketahuan gitu. Ketahuan bahwa Islam lah yang menghapus perbudakan gitu. Ini boleh nikah sama budak awalnya karena orang sudah punya budak yang banyak. Islam nggak zolim, masih boleh sama budak zaman itu sebelum ayat-ayat turun semua. Setiap ada kesalahan bebaskan budak, bebaskan budak, bebaskan budak, bebaskan, sehingga nggak ada lagi yang namanya perbudakan. Dulu minuman keras boleh selama nggak memabukkan dulu. Akhirnya nggak boleh. Nah kalau tahu ayat kapan turun kita tahu jadinya. Termasuk yang ibu tanyakan tadi. Awalnya boleh sama nikah sama ahli kitab karena belum tuntas tuh Al-Quran.
gitu. Bahkan sesembelihan ahli kitab boleh kita makan, tapi kan bertentangan dengan hal makanan yang diharamkan Allah yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Kok bertentangan? Bukan bertentangan, ini ada nasih dan mansuh. Ayatnya kapan turun telah diperbaharui gitu. Khusus ahli kitab begitu jawabannya. Laisu sawa min ahli kitab, nggak sama ahli kitab itu. Ada yang nangis, ada yang kafir. Ada yang tetap dengan kekafirannya, ada yang faktubna masyahidin, kata orang ahli kitab itu. Catatlah aku dengan orang yang menyaksikan kebenaran Nabi Muhammad gitu. Jadi pertanyaan saya belum dijawab sama ibu. Mau nggak anaknya dipinang oleh seburuk-buruk makhluk? Nggak bakal mau. Karena Nabi ngajarin wanita atau pria atau siapapun ya, wanita atau pria ya, kita menikah itu dengan 4. Lihat keturunannya bagus apa kagak, lihat hartanya juga, lihat kehormatannya juga, lihat akhlaknya yang paling penting itu juga lihat paling penting agamanya. Gitu kan. Wanita karena 4 kita perhatiin karena siapa dan seterusnya banyak kriterianya. Kurang lebih begitu jawabannya Bu ya. Menjelang iqomah saya nggak bisa lama karena ada pertemuan dan langsung ya. Baik, closing statementnya, mari kita tetap bersatu menyatu milikin buku ini ya supaya jelas penjelasannya. Kalau di situ tadi antum bilang ada sengaja nama itu disengaja biar orang tahu ini bagian nama. Kadang di situ Moses padahal Musa gitu. Kadang disebut Yesus padahal Isa. Padahal di situ Solomon padahal Sulaiman. Ntar saya lagi bikin edisi ini, yang edisi buku edisi Kristen, nggak ada ayat Al-Quran dalamnya, adanya Injil. Namanya Musa saya tulis Moses, nama Sulaiman saya tulis Solomon, nama Daud saya tulis David. Ada ya lagi ya hidup begitulah, nulis dan sebagainya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Oh ya, bukunya ada di depan ya, ada di bawah ya. Buku ada di bawah ya, yang memiliki fodol. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Semoga Allah berikan pengertian buat kita semua. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.